Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, serta pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silakan pilih opsi yang lain. Karena terkadang, intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo kaktus pertama, selamat datang di channel saya. Ini adalah pick a card ya, pilih kartu, atau kali ini pilih kaktus dengan tema tipe orang toksik, tidak sehat, negatif yang seperti apa yang ada di sekitar kamu, dan bagaimana caranya untuk kamu bisa menangani mereka. Kita langsung lihat ya kartu-kartunya, nanti kita baca sama-sama. Oke? First cactus please. First cactus please. Oh. Toxic people around cactus. First toxic people around first cactus. Oke, saya akan ambil. Wow. Ini jatuh, saya ambil Nine of Wands dan The Sun. Oke. Toxic people around first cactus. Toxic people around first cactus. Thank you. Oh, I see. Okay. 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 So, kaktus pertama. Ketutup sih. Majuan deh. Kaktus pertama, kartu yang keluar untuk kalian adalah The World, Nine of Wands, dan The Sun. Klarifikasinya adalah Four of Pentacles dan Three of Swords. Kartu oracle yang kamu dapat adalah koala. Cute sih, lucu kan koala itu. Kata kuncinya calm, kalem, perspektif, pandangan, imagination, imajinasi, dan ease, mudah, gampang. Oke. So, dengan kartu The World sebagai kartu pertama, yang saya rasakan paling kuat adalah tipe orang-orang yang toksik atau tidak sehat yang ada di sekitar kaktus pertama adalah orang-orang yang lumayan self-centered. Self-centered tuh, ya, ini lihat nih, ini kan orang ini berada di dalam lingkaran ya kan, self-centered, jadi dia pusatnya, jadi kayak I'm the universe, I'm the center of the universe, saya pusatnya tata surya. Terus ada matahari lagi kan. Kalau kamu lihat di sini gambar mataharinya juga, ini ada burung, ada bulatan di mengelilingi dia. Jadi kayak lo semua harus lihat gue dong. Gue kan pusatnya. Lo semua harus ngikutin gue dong. Gue kan pusatnya gitu loh. Jadi kayak I'm the center of the universe. Gue pusat tata surya. Gue matahari contohnya gitu. Jadi biasanya orang-orang self-centered adalah orang-orang yang maunya didengerin, orang-orang yang kalau bicara tuh selalu tentang dia, selalu tentang apa maunya dia, apa nggak sukanya dia. Tapi giliran orang lain mau bicara, mau menyela, atau
orang lain mau gantian bicara, dia selalu bilangnya, "Tunggu dulu dong, gue belum selesai nih ngomongin diri gue," gitu. "Tunggu, cerita gue belum selesai nih, masih ada lagi cerita gue," gitu. Jadi kayak kamu kalau misalnya menghabiskan waktu bersama dia, kamu capek. Karena kamu harus dengerin dia ngoceh terus. Kamu hanya mengangguk-anggukkan kepala atau cuma bahkan kamu untuk ngasih masukan atau kamu untuk memberikan pandangan mengenai apa yang dia ceritakan itu nggak bisa. Karena dia terus aja ngoceh kayak kereta api, nggak berhenti-berhenti, jalan terus gitu. Nah itu tipe-tipe orang-orang self-centered. Di sini bisa kamu lihat dengan adanya Four of Pentacles, dengan adanya Nine of Wands, dia tuh menjaga agar supaya orang lain gak ada yang lebih bersinar daripada dia. Dia harus yang lebih bersinar. Dia harus benar-benar ada di tengah-tengah. Jadi ini Nine of Wands ini kan kita membangun dinding. Four of Pentacles ini juga kita tidak mau berbagi waktu, tidak mau berbagi kesempatan gitu loh. Jadi self-centered sekali nih orang toksik yang ada di sekitar kamu. Nggak harus satu orang, ingat ini kan orang-orang ya, banyak orang. Maksudnya ini energi reading ini adalah orang tipe-tipe orang toksik yang ada di sekitar kamu. Mayoritas adalah mungkin orang-orang yang self-centered, yang merasa dirinya adalah pusat tata surya. Oke? So, yang kedua yang saya rasakan adalah energi dishonest atau deceptive gitu, kayak banyak bohongnya. Yang saya rasakan banyak bohongnya. Jadi kayak tampak luar dia ingin kelihatan yang paling sukses, dia ingin kelihatan yang paling bahagia, tapi sebenarnya dalamnya seperti ini. Four of Pentacles dan Three of Wands. Ini kan energi yang low vibe kan, getarannya rendah gitu kan. Jadi kayak banyak bohongnya. Mungkin apa-apa yang dia ceritakan, apa-apa yang dia gembar-gemborkan itu mungkin hanya 60% yang benar. 40%-nya itu bumbu-bumbu aja, tambahan-tambahan aja buat dia membuat orang lain terkesan gitu loh. Jadi ada energi seperti itu juga, ada energi dishonest atau deceptive, nggak jujur atau bener-bener bohong, bener-bener menambah-nambah bumbu ceritanya agar supaya orang-orang wow keren ya si orang itu gitu loh, supaya kamu terkesan atau kagum sama dia. Jadi ini kalau bisa dibilang ini kalau toksik banget, kalau dia tidak sehat sekali, mungkin ini ya narsisistik yang pada umumnya, karena terbuka sekali. Dia mungkin suka pamer, dia mungkin suka membanggakan dirinya, membanggakan achievementnya, prestasinya, walaupun ya itu tadi 60%, hanya 60% yang benar, yang betul terjadi. 40%-nya ya bumbunya doang gitu loh. Jadi ini energinya sangat riya. Bahasanya mungkin bahasa Islamnya ya, riya, pamer gitu. Oke, anyway, yang ketiga adalah karena ada koala nih, victim mentality. Jadi dia selalu menganggap dirinya tuh sebagai korban. Pokoknya dia korban aja. Hal-hal yang bagus, hal-hal yang oke, hal-hal yang berprestasi, berkualitas, itu selalu dia bilangnya dia yang melakukannya, dia yang mengerjakannya, dia yang menggarapnya, dia yang pontang-panting berusaha untuk membuatnya sukses gitu loh. Tapi kalau misalnya ada kegagalan, ada kehancuran, ada hal-hal yang negatif, dia selalu menyalahkan orang lain. Dia selalu menganggap gue korban nih, gue ditipu, gue korban nih, gue dibohongin, gue ditinggalin, di-abandon, kayak gitu loh. Jadi dia ada energi victim mentality juga. Jadi mentalnya dia tuh mentalnya korban. Seorang korban selalu memposisikan dirinya dijahatin terus, dilukai terus, ya kan ada Three of Swords di sini.
pokoknya dirugikan lah. Dia selalu merasa sebagai pihak yang selalu dirugikan apabila ada hal-hal negatif yang terjadi dalam kehidupannya. Tapi kalau positif, wow. Kalau positif semuanya dia borong. Jadi, sorry. Jadi koala di sini ini kan cute banget ya. Kelihatannya tuh lucu, gemesin, bla bla bla. Tapi dengan energi-energi yang ada di sini, kartu tarot ini yang saya rasakan adalah energi ini, Three of Swords. Jadi kalau misalnya ada yang negatif, koala ini berubah menjadi energi Three of Swords yang penuh kekecewaan, penuh sakit hati, penuh tangisan, selalu menganggap dirinya korban. Tapi kalau hal-hal yang benar, yang positif, koala ini ya menjelma menjadi koala yang sesungguhnya pada umumnya, yang lucu, yang cute, yang gemesin, yang pengen cubit gitu loh. Tapi kalau lagi ada yang negatif, ya dia berubah menjadi Three of Swords. Mungkin penuh amarah juga karena ada Nine of Wands di sini. Jadi itu tadi victim mentality. Selalu kalau misalnya ada yang salah dalam kehidupannya, dalam situasi dirinya, selalu dia menyalahkan orang lain. Dia selalu menganggap dirinya korban. Dia tidak melihat bahwa apa yang dia lakukan itu juga punya pengaruh di kehidupannya, di situasi kehidupannya yang negatif gitu. Oke? So anyway, sekarang kita lihat, saya bacakan cara menangani orang-orang seperti ini ya. Satu, self-centered tadi ya, orang yang selalu menganggap dirinya sebagai pusat tata surya. Cara menghadapi orang seperti itu adalah dengan kamu membatasi investasi kamu dalam hal emosi. Jadi kalau misalnya kamu mendengarkan dia bicara, mendengarkan dia ngoceh, ya udah dengerin aja, tapi jangan dimasukin ke hati. Kamu jangan investasikan hati kamu, jangan investasikan perasaan kamu. Terus kalau kamu butuh bantuan, udah yakin aja, tahu aja, asal tahu aja bahwa dia nggak akan support kamu. Jadi kayak kamu menurunkan standar kamu ya, menurunkan ekspektasi kamu. Untuk orang-orang yang self-centered, mau dia ngelihat kamu jumpalitan, dia nganggapnya itu sesuatu yang lumrah. Ya kalau lo mau sukses lo harus jumpalitan dong. Kayak gue nih, lihat nih kayak gue begini caranya gitu loh. Jadi don't expect support from them. Jangan berharap support, jangan berharap dukungan, bantuan dari dia, dari mereka. Jangan bersandar kepada mereka karena mereka terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Oke? Terus kalau misalnya kamu dengerin dia ngoceh terus nggak berhenti, pada saat-saat tertentu, misalnya dia lagi jeda nggak bicara, saya punya loh beberapa teman yang seperti itu, bicara terus sampai capek kuping saya. Kalau pas dia lagi ada jeda, dia nggak bicara, mungkin dia lagi minum, mungkin dia lagi I don't know, manggil pelayan untuk bawain makanan apa gitu. Kamu langsung bilang, hey, gue udah dengerin lo ngomong ya dari tadi, tapi gue juga butuh waktu dong, gue juga butuh ruang dong untuk bisa bicara sama lo mengenai masalah gue, mengenai diri gue, mengenai kehidupan gue gitu. Jadi kamu bukan minta izin tapi menginformasikan kepada dia, dari tadi lo ngoceh mulu, gue udah dengerin, jadi sekarang waktunya gue ya, lo dengerin gue ya gitu loh. Jadi orang seperti ini nih harus ditegaskan. Kalau nggak dia nggak berhenti ngocehnya. Oke? So anyway, yang kedua, menangani orang-orang yang deceptive, orang-orang yang penuh tipu daya, yang nggak jujur, adalah dengan kamu, kaktus pertama, kamu sebaiknya bisa mencari bukti, mencari info mengenai apa yang dia katakan sendiri. Jadi secara mandiri kamu mencari bukti. Jangan minta bukti dari dia, jangan. Kamu cari buktinya sendiri. Cari faktanya sendiri dari apa yang dia katakan. Jadi misalnya dia ngomong, oh ya menurut riset begini-begini tuh begini-begini loh. Kamu buka Google sendiri, kamu cari sendiri data tersebut. Jadi untuk bisa counter dia kan, enggak nih buktinya Google cuma sekian persen risetnya gitu loh. Jadi kamunya harus bisa
memverifikasi apa yang dia bicarakan dengan kamu mencari sendiri secara mandiri. Jangan tergantung sama dia, oke? Terus kalau kamu mau mengkonfrontasi dia mengenai kebohongannya dia, ya kamu juga harus siapkan buktinya. Kamu misalnya dia bohong. Misalnya dia bohong. Mungkin misalnya pasangan kamu ya, contoh aja ya. Ini mungkin pasangan kamu dia pulang ke rumah, misalnya pasangan kamu pria, kamu wanita misalnya, kaktus pertama nih wanita misalnya. Pasangan kamu pulang kantor sampai rumah jam 11 malam. Waktu kamu tanya, kok kamu pulangnya malam banget sih, kamu dari mana gitu. Dia bilangnya, oh iya tadi kerja lembur bla 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 bla. Besokannya kamu cari bukti. Telepon ke kantornya kalau perlu. Tanya sama office boy sama reception, ada apa kemarin kok kenapa harus lembur bla 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 gitu loh. Jadi kalau kamu mau konfrontasi seseorang mengenai kebohongannya dia, cari buktinya dulu. Jangan asal jeplak aja terus berharap dia mengakui dia bohong, jangan. Cari bukti yang konkret gitu loh. Terus pastikan juga setiap kali kamu berkomunikasi sama dia, bilang sama dia bahwa kamu ingin komunikasi yang jelas, yang terbuka, yang transparan. Gak usah ditutup-tutupin, gak usah dibumbu-bumbuin, kasih tahu aja apa adanya gitu. Oke? So anyway, yang ketiga, bagaimana menangani seseorang yang punya mental seorang korban, victim mentality. Yang pertama-tama adalah kaktus pertama, jangan sampai enabling them. Enabling itu jangan sampai memberikan kesempatan, memberikan waktu, memberikan ruang buat mereka untuk menjadi victim, untuk menjadi korban. Jadi tiap kali mereka mulai bicara seolah-olah mereka adalah korban sesuatu, kamu jangan mengiyakan, jangan iya ya kasihan lo ya ampun parah banget ya, itu artinya kamu enabling them, memberikan ruang buat mereka menjadi korban. Jangan, avoid, hindari kamu mengiyakan bahwa mereka adalah victim, bahwa mereka adalah korban. Jangan, hindari hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah encourage mereka untuk encourage mereka untuk bisa mengambil personal responsibility. Jadi memberikan mereka semangat mungkin ya, atau masukan untuk supaya mereka bisa mengambil tanggung jawab atas apa-apa yang selama ini mereka lakukan. Misalnya contohnya mungkin misalnya contohnya mungkin orang yang toksik ini, si victim mentality ini, dia contohnya hubungannya dia dengan pasangannya itu lagi stressful banget, banyak berantem, banyak konflik dan lain sebagainya. Dia curhat nih sama kamu, menempatkan dirinya seolah-olah korban kan. Dia bilang sama kamu mungkin seperti ini, gila gue stres banget tiap hari, jadinya gue naik berat badan gitu. Loh kok bisa? Kenapa? Iya karena gue stres, gue makan terus, gue ngemil terus, tengah malam gue bikin Indomie misalnya. Akhirnya sekarang badan gue naik deh. Brengsek tuh emang pasangan gue, dia tuh yang bikin gue kayak gini. Itu kan victim mentality kan. Gue korban pasangan gue nih, makanya gue sekarang jadi gendut. Contohnya tuh kayak gitu. Contoh kecil ya. Nah, kamu sebaiknya kaktus pertama, sebaiknya kamu encourage them to take responsibility. Kamu membuat mereka untuk mengambil tanggung jawab atas diri mereka sendiri. Ya pasangan lo mah pasangan lo, lu mah nggak harus jadi kemakan dia dong, nggak harus jadi kemakan stres dong. Lo nya juga harus bisa jaga badan, jaga diri. Jangan tiap kali lo stres terus lo larinya ke makanan. Iya, lo gendut ya karena salah lo sendiri gitu loh. Jadi kayak bikin mereka untuk sadar bahwa oh iya ya sebenarnya badan gue kan tanggung jawab gue ya. Kenapa gue nyalahin laki gue? Contohnya tuh kayak gitu. Jadi bagaimana caranya untuk bisa menangani orang-orang yang selalu menganggap dirinya sebagai korban adalah dengan mentalin lagi. Dia ngoceh apa dia korban, mentalin lagi. Suruh mereka ambil tanggung jawab atas dirinya sendiri. Terus terakhir tinggal tanya deh. Oke, sekarang lo gendut. Terus
Apa yang bisa lo lakukan untuk merubah hal itu? Untuk merubah kegendutan lo tuh lo bisa melakukan apa? Gitu loh. Jadi kayak what can you do to change it? Lo gendut sekarang. Gimana caranya supaya berubah? Supaya bisa berubah, supaya bisa kurus. Olahraga kan, pergi ke gym kan, lari kan, jogging kan. Banyak kan yang bisa lo lakukan gitu. Jadi biar mereka mengambil tanggung jawab atas dirinya sendiri dan mengambil kendali atas kehidupannya sendiri. Oke? Wow, anyway, seneng nih saya baca ini, seru. Kaktus pertama, good luck. Semoga kita jumpa lagi di lain waktu ya. Bye. Hai kaktus kedua, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu atau pick a card, atau kali ini pilih kaktus dengan tema tipe-tipe orang seperti tipe-tipe orang toksik seperti apa, orang negatif seperti apa yang ada di sekitar kamu, dan bagaimana cara menangani mereka. Anyway, kita langsung lihat ya. Kaktus kedua, orang toksik seperti apa, nanti kita baca sama-sama. Okay. Second cactus, please. Toxic people around. Second cactus, please. Okay. Toxic people around. Second cactus, please. Toxic people around. Second cactus, please. Thank you. Toxic people around. Second cactus, please. Toxic people around. Second cactus, please. Let's see. Toxic people yang keluar the devil. Okay. Oh, okay, saya akan ambil ya. Oke, kartu yang keluar adalah Two of Wands, Six of Wands, Eight of Pentacles dengan klarifikasi Queen of Pentacles dan The Devil. Kartu oracle yang kamu dapat, kaktus kedua adalah Condor. Condor nih burung yang burung kondor tuh burung yang suaranya kencang lah. Kata kuncinya cycles, siklus, reflection, refleksi, perspektif, pandangan, dan release. Release tuh melepaskan, oke? So, yang paling kuat yang saya rasakan energi tidak sehat atau energi negatif dari orang-orang yang ada di sekitar kaktus kedua adalah orang-orang yang jealousan dan kompetitif, irian, sirikan, dan kompetitif. Kuat banget energinya. Jadi kayak orang-orang yang selalu upping themselves, selalu menaikkan diri mereka. Kalau misalnya ada seseorang yang berprestasi, mereka ingin dilihat lebih berprestasi lagi atau akan melakukan segala cara untuk lebih tinggi lagi prestasinya daripada orang yang pertama tersebut, gitu loh. Jadi ada energi di sini, orang toksik yang ada di sekitar kaktus kedua nih nggak mau kalah, maunya di atas, maunya menang, maunya duluan, maunya yang pertama, gitu. Karena kartu pertama kalian adalah Two of Wands. Ini Two of Wands nih adalah energi kita menjajah daerah baru, menjajah dominasi baru.
Jadi terus-menerus menjajah sesuatu gitu loh. Yang saya rasakan diawali dari perasaan jealous atau cemburu atau iri atau sirik. Jealous di sini lebih ke iri ya, envy. Bukan jealous cemburu sama pasangannya, enggak, bukan seperti itu energinya, tapi lebih ke envy, iri, sirik. Nggak bisa orang bahagia, nggak bisa orang menang, nggak bisa orang punya sesuatu duluan. Dia harus duluan gitu, dia harus nomor satu, dia harus pemenangnya. Karena kartu selanjutnya adalah Six of Wands. Ini kan energi yang egonya tinggi. Egonya tinggi sekali nih energi Six of Wands ini. Jadi nggak boleh kalah gue nggak boleh jadi nomor 2, nggak bisa. Gue harus terus bersaing. Siapa yang berani menyaingi gue akan libas gitu loh contohnya. Jadi energi jealous, sirik, dan kompetitif kuat sekali. Apalagi ada representasi Queen of Pentacles. Ini yang saya rasakan energinya terbalik. Jadi kayak mungkin bisa juga materialistik akhirnya. Karena ya itu, misalnya ada seseorang di sekitarnya dia, misalnya kamu deh, kaktus kedua misalnya punya iPhone terbaru, handphone iPhone yang terbaru misalnya. Wah, dia ngelihat itu sirik. Dia akan berupaya bagaimana caranya untuk bisa memiliki iPhone terbaru juga seperti kaktus kedua. Atau kalau misalnya kalau misalnya handphone kamu adalah iPhone tahun 2010, dia yang tadinya handphonenya dia mungkin yang Android yang murah, begitu dia lihat kamu punya iPhone walaupun tahun 2010, dia langsung bisa jadi dia terpicu untuk membeli iPhone tahun 2011. Jadi tetap di atas kamu. Dia nggak mau kalah, nggak boleh kalah. Jadi capek kalau berurusan sama dia, itu capek dalam arti nggak ada habis-habisnya kan. Apalagi kalau misalnya kamu kaktus kedua kamu ke bawah atau terpengaruh sama kompetisi, sama persaingan yang dia buat. Kamu juga jadi ingin berkompetisi sama dia, jadi bersaing sama dia, capek akhirnya. Kamunya ikut capek gitu loh. Terus ada juga tipe jealous dan kompetitif mungkin dalam hal membanding-bandingkan. Entah dia membandingkan dirinya dengan kamu atau kamu dibanding-bandingkan dengan orang lain oleh dia. Misalnya ini pasangan kamu contohnya. Misalnya yang lagi trending kan katanya ada artis yang depannya huruf B suka membanding-bandingkan pasangannya yang hurufnya P, ya kan? Membanding-bandingkan pasangannya dengan istri orang lain. Nah itu kayak gitu contohnya. Jadi karena dia kompetitif, jiwa kompetitifnya, jiwa bersaingnya tuh kuat, tinggi. Sehingga bukan hanya dia yang bersaing sama orang lain, tapi dia maunya juga orang-orang yang ada di sekitar dia, termasuk kamu kaktus kedua, juga harus yang paling top, yang paling keren, yang paling cantik, yang paling ganteng, paling kaya gitu. Jadi energi perbandingan itu kuat sekali juga. Ya karena kompetitifnya itu. Oke. Bagaimana cara menangani orang seperti ini? Orang yang jealousan, orang yang kompetitif, orang yang suka membanding-bandingkan adalah dengan menghindari perbandingan. Jangan mau dibanding-bandingin. Langsung bilang, hey, gue punya kekuatan gue sendiri. Dia mungkin, cowok itu mungkin punya kekuatannya dia sendiri. Tapi gue juga tahu kekuatan gue. Dan gue punya jalan hidup sendiri. Jadi lo gak usah banding-bandingin gue. Gitu loh. Kamunya, kaktus kedua, kamu harus clear, harus jelas sama komunikasi kamu. Gue gak suka digituin. Bisa berhenti gak? Gitu. Gue fokus sama diri gue fokus sama jalan hidup gue. Gue gak terpengaruh sama kehebatan orang lain, sama prestasi orang lain. Gue punya prestasi sendiri kok, gue punya kebiasaan sendiri gitu. Jadi kamunya harus clear sama komunikasi kamu. Kalau ketemu sama orang-orang yang suka membanding-bandingkan kamu, yang suka bersaing sama kamu harus clear. Entah itu kamu bersaing sama dia, dibandingkan sama dia, atau dengan orang-orang lain lagi. Oke? Dan yang kedua adalah kamu harus
percaya diri, percaya sama kemampuan kamu sendiri, percaya sama bakat kamu sendiri, jalan yang kamu pilih sendiri, jalan hidup yang kamu pilih. Jadi nggak perlu tuh untuk kamu membuktikan diri kepada mereka, kepada si orang-orang jealous dan kompetitif ini, nggak perlu. Karena kamu tahu diri kamu. Gue nggak perlu membuktikan diri gue ke lu, gitu. Jadi itu penting sekali ya, cara menanganinya seperti itu. So anyway, sekarang kita masuk ke yang kedua ya. Tadi yang pertama ya, jealous and competitive and suka compare, suka membanding-bandingkan. Yang kedua adalah yang saya rasakan nih dengan kartu-kartu yang keluar adalah energi gaslighting. Gaslighting tuh kayak misalnya, contohnya gaslighting tuh apa sih? Gaslighting tuh maksudnya kamu ada 2 gelas di depan mata kamu. Kamu melihat sendiri ada 2 gelas di depan mata kamu. Tapi orang yang toksik itu, orang yang tidak sehat itu, orang yang negatif itu bilang sama kamu cuma ada 1 gelas kok, gitu. Padahal kamu melihat sendiri ada 2 gelas di depan mata kamu. Tapi dia bilang hanya ada 1 gelas. Itu namanya gaslighting. Jadi dia membuat persepsi kamu mengenai kenyataan, mengenai fakta itu jadi membingungkan atau jadi penuh ilusi gitu loh. Karena dia ingin menutupi sesuatu pastinya. Kalau orang gaslighting kita, biasanya itu orang mau menutupi sesuatu dari kita. Kita nggak boleh lihat. Makanya ada the devil kan. The devil ini kan energi yang gelap gulita kan, yang dark ya kan, yang gelap gitu kan, energi the devil. Jadi kayak misalnya contoh lagi misalnya kamu sama pasangan kamu, misalnya yang toksik pasangan kamu ya contohnya, kamu sama pasangan kamu lagi pergi ke pesta, terus di pesta tersebut kamu melihat dengan mata kamu sendiri kalau pasangan kamu tuh seperti flirting sama orang lain, sama cewek lain atau sama cowok lain. Ngomongnya terlalu mesra, ngomongnya terlalu dekat, ada pegangan tangan atau ada pegangan kulit gitu loh. Jadi kayak tangannya orang tersebut mungkin mampir ke pipinya pasangan kamu, atau sebaliknya tangannya pasangan kamu ada di bahunya orang tersebut. Jadi kayak kamu melihat sendiri di pesta, pada saat kamu lagi makan, pasangan kamu menjauh dari kamu, dia berdiri di samping orang lain, cewek atau cowok, yang terlalu dekat, terlalu mesra. Tapi pas sampai di rumah, kamu konfrontasi, dia gaslight kamu, dia bilang, ngaco kamu, apaan sih? Enggak, aku enggak gitu, gila kali, enggak mungkin lah, blablabla. Bohong jadi. Karena dia ingin menutupi bahwa dia tidak melakukan itu, padahal kamu melihatnya sendiri dengan mata kepala kamu sendiri gitu. Atau misalnya lagi dia berjanji sama kamu, misalnya ini papa kamu deh, yang toksik papa kamu misalnya. Papa kamu berjanji sama kamu untuk memberikan modal bikin usaha sesuatu misalnya. Pada saat kamu tagih, papa kamu bilang, enggak, papa nggak pernah bilang begitu. Enggak. Instead of saying sorry karena dia nggak punya duit, bukannya dia minta maaf aja, oh iya ya sorry ya tapi papa udah nggak punya uang sekarang. Instead of saying sorry, dia gaslight kamu. Enggak, papa nggak pernah bilang gitu, papa nggak pernah menjanjikan itu, gitu loh. Itu gaslight juga. Jadi gaslight tuh dia membuat kamu tidak percaya sama kenyataan yang kamu pegang. Kan kenyataannya adalah kamu dijanjikan, iya kan? Tapi dia bilangnya dia nggak pernah begitu. Jadi kayak kenyataan kamu tuh diserobot, digorok gitu sama orang yang tidak sehat itu. Jadi ada energi gaslighting di sini. Karena energi the devil nih, kamu lihat gambarnya ini kan pakai topeng kan. Jadi ada topeng, ada yang menutupi kebenaran yang sebenarnya. Realita tuh nggak sama deh, realitanya kamu itu nggak sama realitanya orang tersebut.
Di The Devil di sini ada topeng, di sini juga di Six of Wands orang ini matanya nggak kelihatan kan. Jadi kayak gaslighting, kamu ditutup mata kamu, ditutup penglihatan kamu supaya kamu tidak melihat realita yang sebenarnya. Realita kamu tuh diserobot sama dia. Jadi gaslighting. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menghadapi orang seperti ini adalah dengan stay grounded in your reality. Yakin sama realita kamu, yakin sama kenyataan yang terjadi. Jadi kalau misalnya kamu pernah dijanjikan untuk dikasih modal usaha, yakin bahwa itu memang janjinya. Kalau terus dia mangkir, bukannya dia minta maaf karena udah gak punya duit, tapi dia mangkir, dia gaslight kamu, ya udah, oke, cukup tahu aja. Tapi ayah pernah bilang begitu sama saya. Langkah kedua, bagaimana menangani orang gaslight adalah dengan cari orang ketiga. Nah, orang ketiga bukannya selingkuhan, bukan. Maksudnya kayak cari dukungan dari orang lain. Hey, misalnya mamah kamu, mama denger kan waktu bulan lalu papa sempat mengucap dia akan kasih aku modal untuk bikin usaha. Mama denger kan gitu loh. Jadi narik mamah kamu untuk mendukung kamu bahwa papa kamu memang benar pernah menjanjikan kamu memberikan modal gitu. Jadi itu juga salah satu caranya. Terus yang ketiga mungkin ya direkam. Besok-besok kalau misalnya orang yang suka gaslight kamu itu bicara, direkam aja. Entah itu hanya voice note atau video recording, ya direkam aja. Supaya besok-besok dia mau mangkir, gak bisa. Nih ada buktinya, lu pernah ngomong gini, gitu. Oke? Terus yang ketiga sekarang ya. Jadi tadi udah ada jealous, kompetitif, dan gaslighting ya, udah ada 2. Yang ketiga itu adalah manipulatif otomatis. Kalau udah gaslighting, artinya manipulatif juga. Suka memanipulasi. Di sini dengan Eight of Pentacles, yang saya rasakan adalah energi mungkin dia akan ini ya, Eight of Pentacles dan Queen of Pentacles, ada energi di mana dia seolah-olah kelihatan dari luar kayaknya tuh jagoan bekerja, wah kayaknya gigih bekerja, kayaknya semangat bekerja. Tapi sebenarnya dia hanya melakukan yang gampang-gampang aja, yang susah-susah diserahin ke kamu, yang susah-susah dikasih ke kamu, biar kamu yang ngerjain. Tapi tampak keluar, bos-bos kamu, bos-bos kalian ngelihat kamu, misalnya ini rekan kerja ya, bos-bos kalian ngelihat dia tuh kayaknya wah yang paling pontang-panting, paling capek, paling keringetan, paling effortnya paling besar gitu loh. Padahal yang dia kerjakan tuh yang gampang-gampang. Hanya tampak luar aja nih kan, dipamerin nih yang dia kerjakan. Padahal ini yang gampang-gampang. Ini juga dia seolah-olah dari luar kan kayaknya lagi detail banget, lagi melakukan sesuatu dengan detail, lagi perfeksionis banget, pengen semuanya sempurna. Tapi sebenarnya yang dia lakukan yang gampang-gampang, yang mudah-mudah, yang udah rutin. Kamu yang ketimpaan hal-hal yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang susah, pekerjaan-pekerjaan yang ribet. Tapi tampak luar dia yang paling oke. Itu manipulatif juga. Jadi dia memanipulasi orang-orang di sekitar dia untuk melihat bahwa dia yang kerja keras. Padahal di balik meja, di balik pintu, di balik jendela, dia ngasih semua kerjaan ke orang lain lagi, ke kamu, ke kaktus kedua misalnya. Jadi itu juga bentuk manipulasi. Atau di sini bisa juga manipulasi dalam hal emosi. Nih, dengan kondor di sini, ini kan tadi saya bilang ini energinya suaranya keras. Biasanya kalau orang manipulatif, dia bicaranya paling kenceng, paling kuat, paling heboh. Karena dia ingin bikin situasi lingkungannya tuh ngeliat ke dia, merhatiin ke dia, supaya apa yang sebenarnya terjadi di balik layar itu nggak kelihatan. Kayak politisi kali ya, rata-rata politisi kan, wah janjinya aja mewah, ya kan, janjinya aja kayaknya bener gitu. Tapi sebenarnya setelah pintu ditutup, ya mereka nggak mikirin lagi janji-janji mereka kayak gitu. Jadi kayak secara emosi mereka berusaha menarik
kaktus kedua. Dia berusaha menarik emosi kaktus kedua untuk terlibat, untuk ikut, untuk merayakan, atau untuk I don't know, untuk misalnya bisa juga apa ya, kayak misalnya emotional manipulation, manipulasi secara emosi itu bisa juga. Contohnya misalnya kamu pacaran sama seseorang, terus kamu putusin dia karena kamu merasa udah kayaknya gue udah nggak cocok nih sama ini orang, gue mau putus aja deh. Kamu putusin dia, terus dia memanipulasi emosi kamu dengan bilang, hey, kalau lo putusin gue bunuh diri nih, gitu. Itu manipulasi secara emosi. Akhirnya kamu, wah, nggak bisa dong gue mutusin dia, ntar dia melakukan hal-hal yang nggak bener lagi kepada dirinya sendiri, ntar gue merasa bersalah gitu loh. Jadi itu manipulasi. Karena dengan burung ini yang saya rasakan nih energinya kuat gitu loh, kenceng, kuat, pokoknya kelihatan dulu deh, kedengeran dulu deh gitu loh. Jadi bikin emosi orang lain tuh terjebak, atau bikin orang lain tuh secara emosi terikat, kebawa gitu. Nah, bagaimana menangani orang yang manipulatif adalah dengan kamu, kaktus kedua, kamu diminta untuk bisa set a firm and clear boundaries. Jadi kamu bikin batas-batas yang jelas, batas-batas yang kuat, yang tegas. Hey, gue gak mau begitu, gue gak bisa begitu, lo gak boleh begitu ke gue gitu loh. Jadi harus tegas sama boundaries kamu. Misalnya yang tadi saya bilang nih, dia nyerahin ke kamu tugas-tugas yang susah, sedangkan dia yang gampang-gampang aja. Kamu harus punya boundaries, kamu harus punya batas. Hey, enak aja loh cuma ngerjain yang gampang-gampang. Yang susah dong nih, yang ribet dong nih, jangan semuanya dikasih ke gue gitu loh. Jadi kamu harus tegas sama batas-batas kamu. Dan yang kedua, jangan sampai kamu terjebak dalam permainan emosinya dia. Karena manipulatif kan. Mungkin dia bicaranya manis, mungkin dia bicaranya kencang, apapun itu. Komunikasinya bagus lah bisa dibilang ya, seseorang yang manipulatif. Terus menjebak perasaan kamu, menjebak emosi kamu, itu jangan sampai. Jangan sampai kamu terjebak dalam jebakan emosinya dia. Terus kalau misalnya kamu ditekan sama dia, diopres sama dia, mungkin di apa sih? Kayak lo harus lakuin ini, kalau enggak gue begini gitu. Iya, kamu harus bilang bahwa gue paham kenapa lo merasa begitu, tapi gue nggak akan merubah keputusan gue hanya karena ada tekanan tersebut. Jadi misalnya kamu mau putusin pasangan kamu, terus dia bilang dia akan bundir. Kalau misalnya kamu putusin dia, kamu bisa bilang begitu. Hey, gue tahu lo pasti sedih kalau kita putus, tapi gue nggak mau merubah keputusan yang udah gue bikin hanya karena lo bilang gitu. Gue nggak mau ditekan seperti itu, gue nggak mau pressure itu, gitu loh. Jadi kamunya harus firm sekali, harus tegas sekali dengan batasan-batasan kehidupan kamu, nilai-nilai kamu. Okay? So, anyway, kayaknya kaktus kedua, orang-orang toksik yang ada di sekitar kamu lebih berat daripada kaktus pertama. Karena saya capek bacanya, terengah-engah. Anyway, jadi tadi ada 3 ya, ada orang-orang yang jealousan, yang kompetitif, yang suka compare, banding-bandingin. Kemudian ada orang-orang yang gaslighting, dan ada juga orang-orang yang manipulatif. Oke? Anyway, good luck ya. Kaktus kedua, semoga kita jumpa lagi di lain waktu. Bye. Halo kaktus ketiga, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu atau pick a card, atau kali ini pilih kaktus dengan tema tipe-tipe orang toksik seperti apa yang ada di sekitar kamu. Kita langsung lihat ya, ada energi apa aja, nanti kita baca sama-sama. Saya udah baca 1 dan 2 baru aja nih, dan saya capek banget bacain orang toksik. Anyway, kita lihat ya energi kalian. Oke.
Saya akan ambil yang paling atas. Third cactus, please. Toxic people around. Third cactus, please. Third cactus, please. Thank you. Okay. Third cactus, please. Third cactus, please. Thank you. Okay. So, kartu tarot yang keluar adalah Ace of Wands, Five of Cups, dan The Hermit. Klarifikasinya adalah Four of Wands dan Six of Cups. Kartu oracle yang kamu dapat adalah Falcon, burung falcon ya. Kata kuncinya fokus, action, tindakan, purpose, tujuan, dan aspirasi, aspiration. Focus, action, purpose, dan aspiration. Oke? Sepertinya kaktus ketiga, orang-orang toksik, orang-orang negatif yang ada di sekitar kamu adalah satu ya. Biasanya ada 3 nih yang keluar. Kita masuk yang satu dulu. Satu adalah orang-orang yang negatif atau pesimis. Negatif, pesimis, kayak selalu mikir yang jelek-jelek duluan deh gitu loh. Misalnya ditawarin sesuatu selalu nolak, atau kalau bukan nolak paling tidak selalu nggak mau nggak bisa males gitu loh. Jadi kayak gimana orang mau maju sih kalau misalnya selalu menolak apa yang ditawarkan oleh kehidupan kepada kita, iya kan? Jadi yang saya rasakan di sini energi negatif dan energi pesimisnya itu kuat sekali. Di sini dengan kartu pertama Ace of Wands, mungkin ini ada penawaran-penawaran masuk ke dalam kehidupannya dia. Misalnya kamu menawarkan, mungkin contohnya misalnya kamu dan pasangan deh. Anggaplah pasangan kamu yang toksik ya contohnya. Kamu pasangan kamu misalnya lagi jobless, lagi unemployed, lagi pengangguran, lagi menganggur pasangan kamu. Terus dengan Ace of Wands, kamu mungkin menawarkan kepada pasangan kamu, hey, gue tadi lihat ada lowongan di kantor ini atau di toko ini, di perusahaan ini. Coba deh lo lamar ke situ, kali aja diterima gitu loh. Ini kan energi kesempatan kan. Kesempatan baru mengenai kreativitas, mengenai pekerjaan ya masuk juga dalam kreativitas kan. Kamu mungkin menawarkan sesuatu yang baru pada orang itu, pada pasangan kamu. Karena di sini ada Four of Wands ya, energi rumah, energi keluarga, sahabat, orang-orang yang terdekat. Jadi kamu menawarkan kepada pasangan kamu contohnya, coba deh lo ngelamar ke perusahaan itu, ke toko itu, ke kantor itu, ke whatever yang kamu lihat. Di sini dengan Ace of Wands ditambah Four of Wands, Five of Wands kan, which is itu adalah energi konflik. Bukannya dia bersemangat, tapi dia selalu langsung menolak. Karena apa? Kartu yang mengikuti Ace of Wands adalah Five of Cups. Dia selalu nggak bisa deh, gue pasti itu nggak cocok gue, gue bukan bakat gue tuh kerjaan kayak gitu, nggak bisa gue. Itu misalnya entah itu pekerjaan itu di bawah levelnya dia atau terlalu tinggi, pokoknya nggak bisa aja, nggak mau gue nggak bisa gitu loh. Jadi dengan Five of Cups di sini dia selalu say no. Kalau ada tawaran-tawaran dalam hidup masuk ke dalam hidupnya, respon dia yang pertama-tama adalah no, nggak mau, nggak bisa, nggak mampu, nggak mungkin, nggak level gitu loh. Jadi dengan Ace of Wands dan Four of Wands akhirnya konflik. Terutama mungkin kamu yang seringkali memberikan dia kesempatan-kesempatan baru. Konflik akhirnya kamu dengan dia, banyak konfliknya, banyak ributnya.
Dimana kamu merasa, ya ampun, gue udah capek-capek nyariin lowongan kerja buat lo nya nggak mau bangun aja untuk ngelamar gitu loh. Paling tidak berangkat kayak ngelamar, siapa tahu kan dapet, tapi enggak, boro-boro nyiapin kurikulum vitae, nyiapin CV, nyiapin resume. Bangun aja dari dia duduk pada saat kamu menawarkan ini, enggak. Makanya nih kalian mungkin banyak ribut akhirnya. Jadi udah negatif, udah pesimis duluan dia mengenai apapun yang masuk ke dalam kehidupannya, yang datang ke dalam kehidupannya. Kesempatan apapun, mau di mata dia bagus atau buruk, di mata kamu bagus atau buruk, buat dia selalu nggak bisa duluan, buruk duluan. Ada aja negatifnya, ada aja kurangnya, gitu loh. Jadi kayak negatif dan pesimis, plus mungkin kayak nggak pernah puas, kayak nggak mau susah, gitu kan contohnya. Atau nggak grateful akhirnya, nggak berterima kasih kepada Tuhan dan semesta alam yang mendatangkan kesempatan-kesempatan ini, iya kan? Menghadapi orang-orang seperti ini, satu yang paling ampuh, distance yourself. Jauhkan diri kamu dari orang-orang ini. Jangan biarkan orang-orang ini mempengaruhi mindsetnya kamu. Kalau mindset, terutama kalau kamu mindsetnya adalah mindset yang positif, mindset yang mencari solusi, mindset yang selalu melihat keadaan tuh lebih baik daripada yang sebenarnya. Kalau kamu terus berada di dekat orang-orang yang negatif dan pesimis, kamu akan kebawa lama-lama. Yes, mungkin bisa kamu tahan, tapi lama-lama kamu pasti kebawa. Bukannya kamu yang nularin dia, malahan dia yang nularin kamu. Jadi cara paling ampuh menangani orang seperti ini, meninggalkannya. Menjauhinya. Jangan terlalu banyak berinteraksi sama dia. Oke? Wow. Yang kedua adalah dengan fokus untuk mencari solusi. Setiap kali dia negatif, misalnya, coba deh ngelamar deh di perusahaan itu, di kantor itu, di toko itu. Terus dia alasan bla bla bla, oh jauh dari rumah, oh begini, oh begitu, bla bla bla. Cari solusinya. Yuk kita fokus yuk, cari solusinya yuk. Kamu bilang jauh dari rumah. Oke, ini mungkin rute kereta, rute motor, rute bis kota yang bisa kamu ambil kalau kamu nggak mau capek nyetir mobil sendiri. Atau misalnya kamu bilang kamu nggak punya bakat di situ, kamu nggak tahu cara pengerjaannya. Oke, solusinya yuk kita coba latihan dulu yuk di internet, kali aja ada cara melatih hal tersebut supaya pada saat kamu interview paling tidak kamu tahu sedikit banyak mengenai apa yang ditanyakan. Kayak gitu loh. Jadi sebelum kamu menjauhkan diri kamu dari orang itu, mungkin salah satunya adalah dengan kamu fokus untuk mencarikan solusi juga. Jadi udah kamunya bawain kesempatan, kamunya juga cariin solusi buat dia. Kalau dia tahu-tahu udah menolak aja, udah pesimis aja, udah negatif aja gitu loh. Capek kan? Jadi kalau buat saya pribadi, saya mendingan menjauh. Mendingan udah deh, lu gua deh. Lu jangan deket-deket gue gitu. Karena capek sama orang kayak gini. Oke? Anyway, sekarang yang kedua ya. Yang kedua adalah orang-orang toksik yang ada di sekitar kamu. Kaktus ketiga adalah orang-orang yang kayaknya suka blame shifting. Suka blame shifting tuh kayak membuat kamu yang bersalah gitu. Jadi misalnya ada konflik nih. Ini ada konflik. Tapi selalu kamu yang salah. Walaupun itu salah dia, tapi dia bisa memutarbalikkan fakta hingga akhirnya kamu yang salah. Karena di sini dengan Six of Cups, dia kayak suka ngungkit-ngungkit masalah lama yang kamu pikir sudah selesai, sudah beres, sudah tutup buku, ternyata diungkit lagi sama dia untuk menjadi pembenaran apa yang dia lakukan sekarang yang salah. Jadi kayak misalnya lagi, masih dengan contoh yang sama ya. Misalnya akhirnya dia mengambil kesempatan ini. Dia mencoba bekerja di lowongan pekerjaan yang kamu temukan itu. Ternyata setelah bekerja di sana,
dia menemukan banyak kesulitan. Ya karena memang dia negatif dan pesimis, mungkin dia juga malas belajar kali kan. Dia menemukan banyak kesulitan. Pokoknya akhirnya dia sering dimarahin sama bosnya di kantor tersebut. Sering inilah pokoknya ya dikasih peringatan lah sama bosnya. Kalau kamu begini terus saya susah dong. Perusahaan saya mana bisa maju kalau kamu salah pengerjaan terus bla 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 gitu. Sampai di rumah, pasangan kamu marah-marah sama kamu. Dia akan menyalahkan kamu. Kamu sih dulu nyuruh-nyuruh saya kerja di perusahaan itu. Sekarang saya tiap kali pulang ke rumah bete, bad mood, kesel, marah-marah terus karena saya di kantor dimarahin terus. Katanya kerjaannya salah. Gara-gara kamu sih nih nyuruh-nyuruh saya kerja di situ. Padahal kan seharusnya kalau orang sehat, kalau orang benar, orang normal, dia akan berpikir, oh iya ya, gue bikin kesalahan di kantor. Apa yang bisa gue perbuat? Apa yang bisa gue benerin? Apa yang bisa gue lakukan? Gitu loh. Bukannya dia pulang ke rumah terus marah-marah sama kamu karena dia dapat pekerjaan itu dari kamu. Bukan. Ini karena dia suka mengungkit-ungkit masa lalu. Masa lalu yaitu dia dapat pekerjaan itu dari kamu. Gara-gara kamu nih sekarang gue marah-marah mulu. Gitu. Blame shifting itu artinya. Bukannya dia melihat ke dalam dirinya sendiri apa yang salah dengan dirinya, apa yang salah dengan tindakannya, dia menyalahkan kamu. Karena di masa lalu gara-gara kamu dia bekerja di situ. Blame shifting, ya, memutarbalikkan kesalahan. Kesalahannya dia menjadi kesalahan kamu. Orang seperti ini biasanya tuh nggak mau ambil tanggung jawab mengenai apa yang dia lakukan. Makanya kesulitan dia untuk melihat kesalahannya dia karena dia tidak mau bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi setiap kali dia melakukan blame shifting itu, setiap kali dia menyalahkan kamu atas sesuatu yang terjadi pada dia, kamu harus bisa, kaktus ketiga harus bisa menangani dia dengan redirect conversation. Redirect tuh percakapan yang tadinya kamu disalahkan, kamu harus bisa mengarahkan percakapan itu lagi untuk fokus kepada fakta. Faktanya lu kerjanya nggak bener, lu kerjanya nggak becus, lu nggak pernah belajar gitu loh. Di redirect, diarahkan ke arah yang sebenarnya masalahnya tuh apa, faktanya apa. Jadi ketemu sama orang-orang seperti ini, kamu nggak bisa diem aja, nggak boleh diem aja, nggak bisa. Dimakan kamu sama orang seperti ini. Kalau kamu diem aja, disalah-salahin diem aja, kamu dimakan habis, ditelan bulet-bulet. Jadi kamu harus bisa nge-redirect conversation, ngarahin conversation, percakapan ke arah-arah yang faktanya apa, kejadiannya bagaimana, realitanya apa gitu loh. Jadi supaya dia sedikit banyak dia akhirnya akan lihat sendiri. Walaupun tetap ya, dia kan nggak mau ngambil tanggung jawab, tetap dia akan menyalahkan kamu. Tapi paling tidak dia tahu bahwa dia punya andil juga di permasalahan itu, gitu. Jadi kamu bisa bilang, ini bukan gara-gara gue ya. Gue cuma ngasih lo kesempatan. Lu ambil kesempatan itu, tapi lo nggak kerja dengan benar. Lo nggak kerja dengan becus. Jadinya lo berantakan kan. Jadinya lo dimarahin terus kan sama bos lo. Oke. Sekarang dengan keadaan seperti ini, ayo deh kita fokus aja kepada fakta yang ada. Lu butuh apa? Latihan, kursus. Lu butuh apa? Belajar sama seseorang untuk supaya lo bisa mahir dalam pekerjaan lo. Apa? Solusinya apa? Jadi balik lagi, fokuskan kepada solusi, kepada fakta dan solusinya. Karena orang-orang seperti ini susah mengambil tanggung jawab atas dirinya sendiri, atas tindakannya. Selalu menyalahkan orang lain akhirnya. Oke? So, tadi udah negatif dan pesimistik. Kemudian ada blame shifting. Yang ketiga mungkin lack of boundaries. Tapi yang saya rasakan bukannya dia yang lacking boundaries, melainkan dia suka menerobos boundaries orang lain. Dia suka menerobos boundaries kamu. Jadi dia nggak tahu boundaries, dia nggak kenal tuh apa yang namanya batasan. Kamu udah kasih batas, kamu udah kasih limitasi, dia tetap terobos, dia tetap mencoba.
Karena dia nggak kenal sama apa yang namanya batasan. Mungkin dia sendiri punya batasan, dia sendiri punya boundaries, karena dia sering bilang tidak kan. Kalau ditawarin sesuatu selalu bilangnya tidak, no, no, no. Dia punya batasan, tapi dia tidak paham batasan orang lain. Yang saya rasakan itu. Jadi lacking of boundaries. Bukan boundariesnya dia, tapi boundaries orang lain. Dia nggak tahu orang lain juga punya batasannya masing-masing. Dia taunya dianya aja yang bisa bilang tidak. Orang lain nggak boleh bilang tidak gitu. Jadi kalau ini mungkin apa ya contohnya ya? Kalau ini mungkin contohnya dia misalnya nih ya, contoh lagi nih, orang lain deh misalnya. Kamu baru kenal sama seseorang, misalnya kamu single, kamu baru kenal sama seseorang, baru juga sekali 2 kali jalan, dating, kencan, terus dia tiba-tiba udah nyosor mau nyium kamu misalnya. Udah nyosor mau nyium kamu, udah nyosor mau megang kamu gitu lah. Kamu menolak kan? Oh no, oh, enggak, gue nggak siap, gue nggak mau gitu. Tapi karena dia nggak tahu batasan orang lain, dia tetap nyosor, dia tetap berusaha sepanjang kalian ketemu itu, dia terus berusaha untuk bisa megang kamu, nyium kamu, ngesun kamu gitu loh. Pada saat kamu menjejakkan kaki kamu ke tanah, no, dengan kencang kamu bilang tidak, dia ngilang langsung dengan The Hermit. Dia ngilang dalam arti dia nggak nelpon kamu lagi, dia nggak mau komunikasi, dia pokoknya nggak mau kenal kamu lagi, karena dia merasa ditolak. Jadi orang-orang seperti ini, orang-orang yang nggak tahu batasan orang lain, itu memang akan terus berusaha sampai kamu bener-bener bilang tidak dengan tegas, dengan kencang, dengan yakin tidak, baru entah dia menghilang seperti The Hermit ini, ya kan? The Hermit itu kan menjauhi keramaian kan. Entah dia menghilang atau dia benar-benar gak mau kenal kamu. Hilang untuk selamanya karena dia merasa ditolak sama kamu. Padahal kamu tidak bermaksud untuk menolak gitu loh. Kamu cuma gak mau digituin. Contohnya tuh kayak gitu. Tapi karena dia juga tipe seseorang yang dia nih mereka ini orang-orang toksik yang ada di sekitar kaktus ketiga adalah orang-orang yang nggak bisa mencari solusi gitu loh. Jadi kan kayak di sini dia negatif dan pesimis, ya kan? Dia nggak mau fokus kepada solusi. Udah dia negatif aja. Blame shifting juga sama. Dia malah menyalahkan orang lain, menyalahkan kamu, mengungkit-ungkit masa lalu, menyalahkan kamu. Tapi dia nggak mau fokus kepada faktanya untuk supaya bisa dicarikan solusinya. Jadi sama juga. Dengan energi dia tidak menyadari, dia tidak mengenali batasan orang lain, pada saat dia benar-benar ditolak, didorong, ditutup pintunya di depan muka mereka, dia ya udah nggak ada solusi. Padahal solusinya kan mungkin gampang ya, tinggal minta maaf. Sorry ya, gue kelewatan ya tadi ya, aduh maaf banget ya, itu kan solusi. Tapi orang-orang seperti ini memilih untuk hilang. Jadi mungkin orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang suka ghosting. Karena dia nggak tahu caranya berkomunikasi. Dia nggak tahu caranya mencari solusi. Jadi, yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi orang-orang yang nggak tahu batasan adalah dengan say no and mean it. Bilang tidak dan benar-benar yakin bahwa itu tidak. Kamu tidak. No, kata tidak itu adalah kata yang paling saya suka. Favorit kata buat saya tuh kata tidak. Tapi bukan yang seperti ini ya. Kalau ini kan nggak mau bener-bener yang negatif banget gitu. Enggak. Tapi buat saya kata tidak itu penting banget dalam hidup. Banyak orang yang tidak bisa mengatakan tidak. Banyak orang yang tidak bisa bilang tidak. Nggak enak nolak itu, nggak enak nggak melakukan itu, diminta itu, bla bla bla, nggak enak. Inilah kasihan lah, waduh terlanjur sayang lah, nggak enak. Itu artinya kamu kesulitan bilang kata tidak.
Tapi kata tidak itu penting sekali dalam hidup. Terutama menghadapi orang-orang yang terus-menerus mencoba menerobos batasan kita. Jadi, cara menghadapi orang-orang yang seperti itu adalah dengan bilang tidak dan yakin sama kata tidak itu. Say no and mean it. Oke? So, yang terakhir ini, kartu Oracle Falcon. Ini saya merasakan energi yang sehat banget di sini. Jadi kayaknya ini mungkin saran buat kaktus ketiga. Udah, kalau kamu menghadapi orang-orang yang seperti ini, yang negatif, pesimis, yang suka nyalah-nyalahin orang lain, yang gak tahu batasan orang lain, dengan keluarnya Oracle ini yang saya rasakan adalah energi saran buat kamu, buat kaktus ketiga untuk fokus aja sama hidup kamu, fokus sama diri kamu, fokus sama apa yang kamu lakukan dalam hidup, sama tujuan kamu dalam hidup, dan apa yang membuat kamu terinspirasi. Ya kan? Ini ada Ace of Wands kan? Ini kan kamu berharapnya pasangan kamu atau orang yang toksik di sekitar kamu bisa terinspirasi sama Ace of Wands ini untuk dia bisa bergerak, untuk dia bisa melakukan apa yang dia harus lakukan dalam hidup. Ini kan inspirasi. Tapi di sini dengan keluarnya Falcon, kamu justru diminta untuk fokus aja pada hal-hal yang menginspirasi kamu. Jangan fokus untuk membantu orang lain. Jangan fokus untuk memberikan inspirasi kepada orang lain. Kalau kamu bergerak, kamu bertindak, kamu melakukan sesuatu, bisa menginspirasi dia, good, bagus, silahkan. Tapi kamu nggak usah, bisa dibilang nih, dengan keluarnya Falcon, kamu nggak perlu mengeluarkan usaha lebih untuk menginspirasi dia agar bisa bergerak keluar dari energi pesimisnya dia, energi negatifnya dia. Jadi fokus aja sama diri kamu. Karena ini yang saya rasakan energinya sehat banget. Jadi kayak saran buat kamu. Gak usah terlalu pusing sama orang-orang seperti ini. Kamu fokus aja sama diri kamu. Oke? Anyway, kaktus ketiga, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.